Halo, selamat datang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP pada PT Indofarma Tbk. Pertama-tama kita bahas mengenai latar belakang dari PT Indofarma. PT Indofarma sendiri merupakan salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1918, Indofarma terus berkembang dan berinovasi dalam industri kesehatan, menyediakan produk-produk farmasi berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Sekarang mari kita bahas mengenai profil dari perusahaan. PT Indofarma adalah perusahaan farmasi yang bergerak dalam produksi dan distribusi berbagai macam obat-obatan, alat kesehatan, serta produk-produk lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan komitmen terhadap kualitas, inovasi, dan juga pelayanan, Indofarma merupakan berusaha menjadi yang terbaik dalam mendukung kesehatan masyarakat. Visi dan misi dari perusahaan PT Indofarma, yakni untuk visinya sendiri adalah menjadi perusahaan healthcare Indonesia pilihan utama yang berskala global. Untuk misi yang ada yaitu yang pertama, kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Kedua, kami memiliki nilai tambah melalui proses bisnis yang terintegrasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi modern. Yang ketiga, kami menjamin ketersediaan produk yang berkualitas, lengkap, dan juga terjangkau secara konsisten. Dan yang terakhir, kami berjuang dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, mari kita lihat struktur organisasi perusahaan kami. Menampilkan slide struktur organisasi lengkap dengan nama yang sedang menjabat pada tahun 2022. Dalam struktur ini, kita dapat melihat berbagai posisi penting yang mendukung operasional perusahaan, termasuk direksi, manajemen, dan departemen-departemen yang ada. Selanjutnya adalah jaringan operasional perusahaan. PT Indofarma memiliki jaringan operasional yang luas, tersebar dari Sabang hingga Merauke. Menampilkan slide jaringan operasional perusahaan, jaringan ini memungkinkan kami untuk mendistribusikan produk-produk kami dengan cepat dan efisien ke seluruh pelosok negeri. Memastikan bahwa semua masyarakat Indonesia dapat mengakses produk kesehatan yang berkualitas. Berikutnya, mari kita lihat struktur grup perusahaan dari PT Indofarma. Ini menunjukkan persentase pemegang saham yang ada di PT Indofarma. Ada Bio Farma, ada Asabri, ada juga saham seri A, dan juga ada masyarakat. Struktur ini menunjukkan bagaimana kepemilikan saham di PT Indofarma terbagi, serta menggambarkan posisi kami dalam industri farmasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu BPMN. Baik, selanjutnya, untuk menggambarkan bagaimana bisnis kami berjalan, berikut adalah alur yang dibuat menggunakan BPMN atau Business Process Model and Notation. Di sini ada Business Process Modernization secara general. Jadi di sini dimulai dari Departemen Perencanaan Produksi, di mana mereka merencanakan produksi berdasarkan permintaan dan pasar, yang nantinya akan masuk ke dalam data pesanan. Nah, setelah itu, manajer pengadaan akan melakukan pengadaan bahan baku yang dibutuhkan, di mana mereka akan mendapatkan data dari supplier. Selanjutnya, untuk staf gudang, mereka akan mengelola stok serta bahan baku di gudang yang tadinya telah dilakukan pengadaan. Nantinya, data tersebut akan masuk ke dalam data stok. Setelah itu, Departemen Perencanaan Produksi akan mengatur urutan serta prioritas dari produksi. Setelah itu, Departemen Produksi akan melakukan dan mengolah bahan baku tadi dalam proses produksi sesuai urutan dan prioritas yang telah ditentukan. Dalam proses produksi, manajer QA atau Quality Assurance akan memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan juga produk akhir sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setelah proses produksi selesai, barang akan disimpan kembali dan ditangani oleh staf gudang.
Nah, setelah itu pesanan dari pelanggan akan dikelola lebih lanjut untuk disiapkan transaksinya dan juga pengirimannya oleh manajer penjualan. Setelah pesanan siap, maka manajer keuangan akan mengelola transaksi yang ada. Selanjutnya, departemen logistik akan mengirim produk ke konsumen sesuai dengan pesanan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, konsumen akan menerima pesanan. Mari kita lanjut ke BPMN dari modul finance. Nah, untuk modul finance di sini dimulai dari sumber eksternal. Jadi di sini sumber eksternal akan mengirimkan data transaksi keuangan. Setelah itu, bagian keuangan mencatat transaksi dan data tersebut akan masuk ke data transaksi. Selanjutnya, dibuatlah jurnal transaksi dan manajemen pelaksana akan mengkonsolidasi laporan keuangan. Setelah itu, dilakukan monitoring dan analisis keuangan yang dimana itu mengambil data dari keuangan. Selanjutnya, menyesuaikan kebijakan keuangan dan menerbitkan laporan keuangan yang nantinya akan masuk ke dalam data laporan keuangan. Selanjutnya, di sini ada BPMN dari modul Human Capital. Nah, untuk modul Human Capital di sini juga dimulai dari sumber eksternal, di mana pertama akan ada sumber eksternal yang mengirimkan data calon, karyawan, ataupun pelamar yang akan melamar di perusahaan kami. Setelah itu, di bagian SDM atau HRD akan melakukan proses rekrutmen, di mana itu akan mengambil data dari data calon karyawan. Selanjutnya, data karyawan akan dikelola dan diatur program pelatihan dan pengembangan karyawan bagi mereka yang diterima. Nah, setelah itu karyawan akan mengikuti program pelatihan dan pengembangan tersebut. Selanjutnya, bagian SDM akan melakukan evaluasi kinerja dari karyawan tersebut, di mana itu akan masuk ke data pelatihan dan pengembangan. Yang terakhir, manajemen perusahaan akan mengawasi seluruh proses terkait pengelolaan SDM yang nantinya akan menjadi data kebijakan SDM. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu modul material manajemen. Yang pertama, Departemen Perencanaan Produksi itu menganalisis permintaan pasar dan menghitung kebutuhan dari bahan baku. Itu mengambil data permintaan. Selanjutnya, Departemen Pengadaan akan melakukan pembelian bahan baku dari pemasok. Dan itu mengambil data dari pemasok yang akan dilanjutkan oleh bagian gudang dengan menerima dan mengelola persediaan bahan baku. Setelah itu, Departemen Pengendalian Kualitas akan memastikan bahan baku dan material pendukung memenuhi standar dan nantinya bakal dipindah oleh bagian gudang bahan baku dan materialnya ke area produksi. Selanjutnya dilanjutkan dengan Departemen Produksi yang melakukan proses produksi dan itu merupakan proses terakhir dari modul material management. Next. Selanjutnya yaitu ada modul sales dan distribution. Jadi pertama, tim penjualan dan pemasaran menerima pesanan dari pelanggan yang dilanjutkan dengan pengambilan data barang dan memverifikasi stok dan memproses pesanan. Dilanjutkan dengan melakukan perencanaan rute distribusi yang optimal oleh Departemen Distribusi dan Logistik yang nantinya Departemen Distribusi Logistik melakukan koordinasi dengan gedung terkait persiapan pengiriman. Dilanjutkan dengan bagian gudang yaitu pengemasan dan pengiriman, dan nanti yang terakhir yaitu proses dari pelanggan yaitu menerima pesanan. Demikianlah perkenalan dari ERP yang dilaksanakan oleh PT Indofarma. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga informasi yang kelompok 6 sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perusahaan PT Indofarma. Terima kasih.